warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Putri. Nama saya Elsa Maulida. Kami berdua di sini ingin mewawancarai narasumber kita hari ini, yaitu Bu Resa dan Pak Dika. Oke Pak, saya mau tanya Pak tentang menurut Bapak apa isu paling mendesak yang harus segera diatasi di sekolah ini? Apa Bu? Isu apa Bu? Paling Intoleran, isu intoleransi ya itu yang harus kita harus hapuskan ya, kita harus tiadakan lah di sini, paling itu. Oke, itu ya. Jadi mungkin tambahan kenapa intoleransi itu jadi isu yang hangat gitu ya, diperbincangkan karena kita itu masih lemah untuk bisa memahami bahwa kita itu berbeda satu sama lain. Kadang dari perbedaan kita teh bingung cara ngolahnya gimana dan pada akhirnya jadi konflik, jadi masalah. Cara seperti apa Pak untuk mengatasi isu intoleransi itu? Cara mengatasinya, Jadi cara mengatasinya sebenarnya kita harus ada rasa tenggang rasa aja ya, jadi harus ada rasa saling menghormati dan menghargai. Tidak semua orang itu sama seperti kita loh. Jadi ada orang itu kan mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pada saat ada orang yang memiliki kekurangan, ya kita seenggaknya harus bisa menerima kekurangan orang tersebut. Kita harus support bagaimana caranya kekurangan itu bisa menjadi satu kelebihan. Nah itu mungkin adalah cara yang baik gitu ya untuk menyikapi intoleransi. Ada tambahan? Tambahannya mungkin ya dengan cara tabayun ya kalau dalam Islam itu. Ketika misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita teh harus tahu dulu seluk-beluknya gimana gitunya. Kita pelajari dulu kalau orang yang punya konflik sama kita teh dia latar belakangnya kayak gimana, terus punya masalah apa, terus pola pikirnya seperti apa. Itu kan termasuk tabayun ya. Jadi mungkin tadi pada akhirnya muncullah tenggang rasa kalau kita misalkan sudah tahu latar belakangnya seperti apa gitu, pola pikirnya seperti apa. Jadi nanti kita paham. Nanti tenggang rasa itu juga kan bisa disebut juga empati ya. Nah, dengan empati kita bisa paham dengan kondisi orang, posisi orang. Jadi kita tidak menjudge lagi, dia itu salah, yang ini yang benar, nggak kayak gitu lah. Ya. Lanjut ya Pak, pertanyaan kedua. Dikat dulu bentar deh. Bentar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana isu ini memengaruhi pengalaman belajar dan kehidupan siswa sehari-hari? Isu tentang intoleransi memengaruhi. Bagaimana mempengaruhi kegiatan belajar gitu ya? Iya. Jadi Bapak bagi jadi dua konteks ya. Konteks intoleran dari guru misalkan ya, dari guru. Kalau misalkan guru tidak intoleran, bagaimana dia bisa memahami kondisi kelas yang notabene mungkin 36 orang itu punya isi pikiran yang berbeda, terus punya latar belakang keluarga yang berbeda, atau mungkin punya latar belakang agama yang berbeda, terus latar budaya yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita intoleran gitu ya, gurunya juga pasti bingung cara menyikapi, gimana nih cara menyikapi anak-anak yang berbeda banget tuh gitu ya, yang sekian banyak punya perbedaan gitu. Jadi kan otomatis mungkin saja kalau misalkan gurunya intoleran, dia bisa aja bersikap keliru terhadap siswa, dan siswa juga mungkin akan merasa si ibu ini mah ke saya kayak gitu ya kan, atau si bapak ini mah kok sama saya kayak gitu ya kan, pada akhirnya membuat siswa juga tidak nyaman untuk belajar dengan guru tersebut kan ya. Itu kalau konteksnya guru. Kalau konteksnya antar siswa, kalau misalkan siswa nih tidak punya sikap intoleran gitu ya, biasanya muncul perilaku bullying. Kan bullying itu muncul dari ketidakmampuan kita menyikapi perbedaan. Misalkan contoh, ada orang nih secara fisik berbeda, misalkan gemuk, atau misalkan kayak bapak tinggi banget gitu ya, terus kurus.
orang kan kadang punya dorongan ingin bullying verbal kayak siapa mah siga tiang listrik misalkan gitu ya. Nah itu kan membuat orang ngerasa saya nggak dihargai nih di kelas ini. Nah, itu juga membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman, suasana belajar pun tidak nyaman gitu. Ya mungkin dari itu. Oke, tambahan dari Ibu ya, intoleransi itu kalau sangat berpengaruh sebenarnya ya buat siswa-siswi yang ada di Raja Bungu. Contoh kecil ya. Ada anak yang biasanya pada saat dibagi kelompok itu nggak mau, ada yang mau nerima. Itu kan udah masuknya intoleran ya. Sedangkan si anak itu mungkin kapasitas kemampuannya memang tidak sepintar yang lain. Ngebuat si anak itu jadinya minder dan jarang masuk sekolah. Itu mungkin salah satu alasan kenapa anak itu nggak pernah masuk. Rata-rata anak yang nggak masuk itu yang jarang buat dimasukin ke kelompok, bener ya? Iya, benar. Kayak, sini mah males, ngapain nggak pernah masuk, males dong masukin kelompok saya gitu. Tapi sebenarnya jadi alasan itu intoleran kalian juga loh. Karena kalian yang tidak mau tidak mau menerima dulu. Kalau misalnya kalian menerima, sebenarnya si anak itu akan ada salah satu mungkin semangat di mana dia akan ngerasa motivasi, di mana dia ngerasa diterima dan mungkin akan ada perubahan loh. Yang tadinya dia dari tidak bisa mencoba untuk menjadi bisa. Akhirnya semuanya itu jadi tadi belajar ya. Terus intoleransi tadi ya ada dua kalau menurut Pak Dika, itu yang tadi siswa, yang guru satu lagi. Ya tadi mungkin gini. Kalau misalnya guru intoleran juga bahaya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada siswanya yang sakit, tiba-tiba misalnya si gurunya yang mau nggak mau, kalau misalnya sakit di sini aja, nggak boleh pulang atau apa, nanti itu akan berakibat fatal juga buat si anaknya. Dimana kalau anak itu nanti jadi yang sakitnya lebih parah atau apa, itu kan nggak bagus buat kedepannya. Jadi gitu ya, antara guru sama murid harus ada juga ya saling toleransi. Kayak guru harus bisa memahami murid, murid juga harus bisa memahami guru. Tapi yang agak PR, guru itu tidak bisa memahami ke 36 langsung semuanya. Yang harus bisa memahami 36 siswa itu bisa paham ke satu guru itu ya. Cuman yang tadi ya, guru juga wajib toleransi kepada siswanya, dimana kalau misalnya tadi siswanya ada hal-hal yang mendesak atau apa, ya guru juga harus memberikan toleransi. Paling itu aja. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Dika nih, tadi kan Pak Dika menyinggung soal bullying ya. Nah, itu kan salah satunya dari faktor intoleransi. Semakin peristiwa bullying itu makin kesini makin mendesak nggak menurut Bapak? Jadi intoleransi itu menjadi bullying itu menjadi peristiwa yang apa sih yang ngomong? Tunggu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada insiden atau peristiwa tertentu yang membuat isu ini semakin mendesak? Nah, mungkin tadi ya sebenarnya udah dijelasin soal bullying. Mungkin ada lagi selain bullying ya, tapi kalau dari segi siswa itu mungkin bullying yang sangat ketara terlihat dan sangat sulit sekali diberantas ya. Terutama paling biasa terjadi itu bullying verbal. Ya kayak misalkan entah itu tadi body shaming, kalau yang lagi ngetren nggak tahu masih ada atau tidak ya, tapi Bapak kemarin nanya-nanya masih ada kayak manggil anak dengan nama orang tua ya. Anda tersinggung nggak kalau misalkan masih ada ya? Iya, masih ada. Tersinggung tidak? Merasa dibully kan ya? Nah itu juga salah satu intoleran ya. Mau gimana? Kenapa nama orang tua harus disebut-sebut? Apakah karena orang tua namanya unik gitu ya, berbeda, terus dia tidak bisa memahami perbedaan itu, lantas dia dijadikan bercandaan? Nah, itu yang harus dipelajari gitu. Isu-isu seperti itu yang masih terjadi, terutama bullying ya. Terus yang intoleran yang lain mungkin ada? Paling ya tadi yang Mbak Dia, intolerannya yang tadi Ibu udah sebutin. Kan banyak siswa yang mungkin minoritas merasa yang dia ikut pendiam, itu nggak pernah diajak berteman gitu, membuat dia itu nggak mau masuk gitu ya. Tadi dibully juga kan, mohon maaf ya, siswa yang absennya banyak biasanya sering nggak masuk, temen-temennya juga sering kayak ngebully kayak nggak tahu Bu, dia mah pindah kali ke planet lain. Itu adalah salah satu toleransi. Padahal mungkin salah satu alasan dia nggak masuk, kita nggak tahu loh, apakah keadaan ekonomi gak punya ongkos, apakah karena dia sakit, atau karena mungkin dia malu merasa dibully di sekolah tadi, nggak ada yang nemenin. Jadi ya kita sendiri kalau misalnya sekolah nggak ada yang nemenin, nggak betah kan? Iya. Tapi
Tapi biasanya teman-teman sekelasnya itu mengira karena dia malas aja, Bu. Nah, Itu kan intoleransi kan sebetulnya ya. sebenarnya kita harus belajar karakter orang. Gak semua orang mungkin serajin kita. Ya kita bolehlah berharap semua pengen rajin gitu ya. Semua teman-teman kita harus rajin. Ya itu mah harapan yang positif menurut Bapak, nggak apa-apa. Tapi kan kadang orang nggak bisa dipaksa gitu ya. Lantas kalau misalkan ada orang malas terus kita harus tinggalkan, kan bukan berarti seperti itu juga ya. Tapi ketika ada orang yang malas, kalau bisa semampu kita rangkul ya justru. Ya biasanya malas juga ada latar belakangnya loh. Kan tadi Ibu bilang si anaknya itu pasti sudah ada pengen sekolah. Kita nggak tahu lah latar belakang, entah keluarganya yang memang keluarga tidak harmonis, broken home. Jadi si anaknya itu emang cari masalah ya di sekolah. Entah memang dia yang tadi keadaan ekonomi, teman-temannya terlalu high sedangkan dia nggak punya, jadi merasa minder. Entah dia memang tadi ngerasa nggak mampu menyaingi teman-temannya atau teman-temannya itu nggak ada yang temenin gitu. Ya kita makanya kan kita bicara tentang intoleransi, kita harus belajar saling toleransi, di mana kita harus bisa mengerti, memahami dan mengetahui alasan teman-teman kalian gitu, apa yang mereka lakukan. Kayak kita sebagai mereka nggak gampang ngejudge ya Pak ya. Iya. Maaf kalau anak yang nakal atau bermasalah nggak ngejudge itu nakal bermasalah, karena segala sesuatu pasti ada alasannya. Contoh mungkin ada misalkan yang ngerokok gitu ya. Anggap ada siswa yang ngerokok. Kan kita nggak tiba-tiba manggil terus ngejudge, ngapain kamu kayak gitu kok itu kan. Nggak sampai kita saling Marahin marahin gitu ya. apalagi sampai main tangan. Tapi kita tahu dulu, cari tahu dulu apakah memang dia tuh ngerokok tuh karena dibolehin Karena gitu ada ya. masalah. Ada masalah atau apa. Justru si penyebab masalahnya itu yang harus kita selesaikan ya, bukan masalah ngerokoknya. Kalau rokok mah kan dia ngerokok itu dampak sebenarnya. Ya, iklan bisa mungkin kita cari tahu latar belakang seseorang sebelum kita menjudge sesuatu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, strategi apa yang cocok untuk mengatasi masalah intoleransi tersebut? Saling menghargai, saling tenggang rasa, saling mengerti. Jeleknya manusia kadang pengennya dipahami tapi nggak mau memahami. Iya. Nah, kita kalau mau menjudge seseorang, kenali dulu orangnya, tahu dulu latar belakangnya, baru kita boleh judge. Kadang-kadang manusia itu cuma lihat di cover di depan, tapi dia nggak tahu isinya seperti apa loh gitu. Itu salah satu pembelajaran buat kalian ke depan. Kalau kalian mau berteman sama orang, jangan saling menjudge. Terus kamu harus ada rasa tenggang rasa, harus ada rasa saling mengasihi, harus ada rasa saling memahami. Jangan sampai mohon maaf ya tadi ego, pengennya dimengerti tapi nggak mengerti orang. Untuk memunculkan rasa itu, apakah ada Ya, ini mungkin dari Bapak ya. Ini mah poin of view Bapak. Jadi rasa tenggang rasa atau empati itu sebenarnya naluriah setiap orang punya. Sejak lahir itu orang orang punya rasa empati sebenarnya. Hanya psikopat yang tidak punya rasa empati ya. Iya benar. Nah, setiap orang tuh ya sebenarnya punya rasa empati ya. Contohnya apa? Kayak bayi, ada satu bayi dia akan menangis ketika mendengar bayi yang lain menangis. Nah itu empati. Apakah bayi diajarkan berempati? Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Jadi secara naluriah kita punya empati. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana cara memunculkan itu kembali ketika kita udah dewasa ya, naluri itu muncul lagi. Nah caranya adalah biasakan diri untuk memahami kondisi orang, jangan cepat menjudge. Nah, gimana caranya? Yaitu melalui proses belajar untuk diri sendiri dulu ya. Itu melalui proses belajar gitu. Ketika kita punya nemuin suatu masalah, gimana caranya kita jangan dulu membuat kesimpulan, tapi analisis dulu, cari tahu dulu gimana latar belakangnya, lalu kita bikin kesimpulan. Kan ketika kamu bikin makalah, yang pertama latar belakang dulu atau kesimpulan dulu? latar belakang? Latar belakang dulu, kita cari dulu latar belakangnya, baru nanti bikin kesimpulan. Itu caranya. Yang pertama untuk diri sendiri belajar gitu ya. Nah, untuk ngasih pengaruh ke orang lain, kita bisa mungkin yang bisa kita lakukan ialah dengan cara ya at least ngasih tahu teman kita paling dekat gimana cara kita bisa menghargai orang lain. Kalau misalkan pengen lebih luas ya berarti harus ada media campaign-nya ya. Entah itu bisa bikin dibikin apa itu yang kayak gitu poster,
tentang toleransi. Atau di medsos kalian bisa ini. Nah, itu kan beberapa salah satu aksi nyata mungkin ya, gimana cara kita mengkampanyekan soal toleransi gitu, Intoleransi. supaya orang terhindar dari sikap itu. Dan kalau ibu mah gini, kita posisikan diri jadi orangnya. Kalau ibu nih, kalau kita nggak mau dibully, jangan pernah ngebully orang, ngerti nggak? Terus kalau kita mau ngomong juga, kira-kira kata-kata itu nyakitin nggak sih ke orang itu? Jadi posisikan pada saat kita mau melakukan sesuatu, posisikan diri kita itu menjadi ya kayak si korbannya gitu, atau orang lain lah gitu. Kayak ibu kesel sama orang, ibu mau negur, tapi kalau misalnya kata-katanya kayak mohon maaf bahasa kasar atau sambil ngebentak, kira-kira kalau kita digituin enak nggak kan? Nah, alangkah lebih baik kita akan menegurnya dengan cara baik-baik. Dan apa ya, hukum tabur tuai itu memang ada ya, apa yang kita lakukan biasanya nanti akan ada balasan. Kalau kita bersimpati ke orang, insya Allah orang juga akan simpati kok ke kita. Kalau misalnya kita orangnya juga tadi ya mohon maaf ya, suka jahatin orang, nanti akan ada lagi yang jahatin gitu loh. Nah balik lagi ke poin ke diri sendiri, gimana jadi versi terbaik menurut kita tanpa merugikan orang. Paling itu aja. 2 pertanyaan lagi. Oh masih 2 lagi. Banyak tadi yang terakhir. Menurut Bapak dan Ibu, sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menangani Menurut Bapak dan Ibu, sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menangani isu ini secara efektif? Sumber dayanya itu ya itu sumber daya manusia ya, supaya kita sebagai warga sekolah SMA Negeri Raisa Bungur, baik dari SMA siswa-siswinya, guru-gurunya, caraka, bahkan tenaga kependidikan, itu adalah sumber daya yang bisa membangun tadi isu itu. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada saran khusus yang Bapak Ibu miliki untuk perbaikan segera yang dapat dilakukan di sekolah ini terkait isu-isu intoleransi tersebut? Sarannya gini, jadilah manusia yang bisa menghargai satu sama lain. Jadilah manusia yang jangan ingin dimengerti tapi sulit mengerti orang lain. Jadilah manusia yang punya rasa empati, simpati, dan tenggang rasa. Jadilah manusia yang memiliki hati yang baik, putih, suci, bersih. Walaupun memang pada dasarnya kita pasti aja kan ada yang kotornya ya, tapi usahakanlah jangan sampai, mohon maaf ya, tadi hati kita terlalu hitam gitu. Seenggaknya tumbuhkanlah rasa tadi ya, rasa kasih lah, rasa kasih, rasa sayang, rasa saling mencintai, biar nanti insya Allah kedepannya ya tadi isu intoleran itu nggak ada ya Pak Dika. Lagi saran dari Pak Dika. Ya sebenarnya udah dimuat sama Bu Eca semua ya. Pada intinya mah ketika kita ingin belajar toleransi, kita harus bisa memposisikan diri di kondisi orang lain gitu aja. Jadi salah satu, tapi kan ini teh bentuknya apa tadi teh, hal yang bisa dilakukan segera ya. Iya. Hal yang bisa dilakukan segera ya, mungkin salah satunya tadi Bapak mah kembali lagi, kalau hal yang nyata bisa dilakukan mungkin ya, at least walaupun mungkin sedikit efeknya ya, gimana caranya kita bisa mengkampanyekan itu gitu ya, entah itu lewat sosial media, entah itu lewat omongan di grup kita gitu antara sesama teman, atau mungkin ya bisa lewat mading. Semua media itu bisa dijadikan salah satu upaya segera untuk mengkampanyekan soal toleransi menurut saya. Ya. Baik, kalau begitu sekian wawancara dari kami berdua. Terima kasih ya Pak sudah waktunya. Alifani Putri, Saya Alsa Maulida. pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.